Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Awalianto, NIM 125 dari kelas D. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari teori Edwin Ray Guthrie sama teori Gestalt. Kita langsung dari teori tersebut. Yang pertama itu teori Edwin Ray Guthrie. Yang pertama adalah teori prinsip one trial learning. Nah, di dalam teori ini walaupun kita gagal melakukan suatu percobaan, kita tetap dikatakan belajar. Tidak masalah jika kita itu gagal ataupun berhasil. Contohnya seperti ini. Ketika kita bermain game online Mobile Legends, awal kita bermain game online Mobile Legends gitu. Nah, itu kita awalnya kan kalah terus menerus gitu. Nah, itu artinya masih dikatakan sebagai belajar. Meskipun kita kalah terus gitu. Teori yang kedua yaitu stimuli yang dihasilkan gerakan. Serangkaian gerakan yang dihasilkan oleh stimulus. Contohnya seperti ini. Saya punya adik, dan adik saya itu mempunyai mainan mobil-mobilan yang agak sedang gitu. Nah, adik saya mau main mobil-mobilan di depan rumah sama teman-temannya. Nah, sebelum dia main mobil-mobilan, dia ikat tali dulu di mobilnya pakai tali rafia, terus tali rafianya dipegang, terus adik saya dan teman-teman saya itu berlari sambil menarik mobil-mobilan tersebut. Teori yang ketiga yaitu praktek latihan meningkatkan performa. Yaitu dalam hal ini dikatakan makin banyak gerakan, semakin bagus performanya. Nah, contohnya seperti ini. Kan saya bermain volley gitu. Nah, saya itu tidak bisa passing dalam bermain volley tersebut. Dan saya itu melakukan latihan terus-menerus, latihan passing gitu. Nah, akhirnya saya lama-lama bisa passing dan bisa bermain volley. Teori yang keempat, recency principle. Ketika melakukan suatu hal dan berhasil, maka akan melakukan hal yang sama dengan situasi yang sama. Contohnya itu ketika saya ingin pergi ke rumah teman saya. Nah, dan rumah teman saya itu lebih dekat kalau lewat dari timur gitu. Untuk selanjutnya saya mau ke rumah teman saya itu tetap melakukan hal yang sama, yaitu dengan lewat timur itu tadi, jalan ke timur itu supaya lebih cepat gitu. Nah, teori selanjutnya itu yang kelima, sifat penguatan. Sifat penguatan itu bukan hadiah atau reward, tetapi sebuah menuju atau berupa proses keberhasilan, menuju proses keberhasilan. Contohnya itu, nah ketika saya haus itu kan saya harus minum gitu. Untuk selanjutnya kita lanjut ke teori Gestalt. Untuk teori Gestalt ini, yang pertama, teori P-phenomenon. Nah, teori P-phenomenon ini setiap orang memakai pengalaman yang berbeda. Dan setiap orang bisa juga menambahnya. Contohnya, ketika saya dan teman saya itu pergi ke tempat warung makan nasi goreng gitu. Nah, yang sama tempatnya juga. Nah, saya berpendapat bahwa makan nasi goreng di tempat tersebut itu enak. Tetapi sedangkan yang teman saya itu berpendapat berbeda bahwa makanan nasi goreng di tempat itu tidak enak. Dia bilang kurang gurih gitu. Teori yang kedua yaitu nurtur dan natur. Nah, nurtur dan natur itu dijelaskan dalam teori tersebut bahwa walaupun seseorang memiliki genetik yang bagus,
akan tetapi lingkungannya tidak mendukung, maka hasilnya akan tidak bagus juga. Contohnya itu seperti gini, ada dua orang yang sama-sama mempunyai skill yang bagus dalam sepak bola. Kita ambil contoh aja seperti saya dan teman saya waktu sekolah dulu. Nah, seperti contoh itu yang saya itu memang orang tuanya pemain sepak bola, tetapi yang teman saya itu orang tuanya bukan pemain sepak bola, tetapi dia skillnya bagus. Karena kenapa dia skillnya bagus? Karena dia sering latihan terus gitu. Untuk yang ketiga, teori medan. Teori medan ini setiap hal yang akan dipelajari terorganisir dari hasil belajar. Nah, contohnya itu seperti ketika punya beberapa pendapat dari seseorang tentang buah jeruk. Nah, misal orang A gitu berpendapat bahwa buah jeruk itu warnanya oranye, terus rasanya kecut. Nah, terus ada juga orang B berpendapat bahwa jeruk itu ada warna hijau, rasanya manis gitu. Nah, kan dari hasil belajar itu dari hasil belajar jeruk tadi adalah medan dari seseorang tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.